Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Andriawan Ariwayudiarto, NIM 221041019. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan melakukan wawancara atau tanya jawab untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Rohimatu Sofia, SSI, MSI. Selanjutnya di sini saya sudah bersama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Ainun Nugroho dari Prodi PAI dari Fakultas Agama Islam. Langsung tanya jawab. Tujuan perkuliahan pendidikan Pancasila ialah agar mahasiswa dapat atau mampu. Untuk menurut saya, jawabannya adalah menemani, memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara seimbang dan konsisten dengan cita-cita yang digariskan UUD 1945. Karena menurut saya ini jawaban yang benar. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, globalisasi selalu dipropagandakan kepada negara-negara berkembang melalui isu berikut, kecuali A. Demokratisasi, B. Lingkungan hidup, C. HAM, D. Etatisme. Dan untuk jawaban selanjutnya menurut saya adalah yang D, yang etatisme tersebut. Oke, makasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together merupakan 4 pilar pendidikan menurut A. UNICEF, B. WHO, C. UNESCO, D. UNCTAD. Untuk soal ini jawabannya adalah UNESCO, karena UNESCO adalah jawaban yang paling benar. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, seseorang berpandangan bahwa hidup ini yang penting adalah kenikmatan, kesenangan, dan kepuasan lahiriah. Paham ini disebut A. Hedonisme, B. Rasionalisme, C. Materialisme, D. Fasisme. Untuk soal ini adalah jawabannya yang A, yaitu hedonisme, karena ini menurut saya jawaban yang paling benar. Betul. Terima kasih untuk atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Oke, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Mariono, NIM 25 Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Rizky Albert Fitrianto, NIM 54 Prodi Teknik Sipil. Di sini saya ingin mewawancarai mengenai matkul Pancasila. Konsep pengawasan menurut demokrasi Indonesia dilakukan oleh seluruh warga negara dan secara formal ketatanegaraan dilakukan oleh A. DPR, B. MPR, C. BPK, D. MPR, dan DPR. Jawabannya adalah A. DPR. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricardo Satriawan, NIM 22110641035 Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya ingin wawancara tugas dari Bu Rohimatu Sofia, SI, MSI, bersama narasumber. Perkenalkan, nama saya Duanta Safaruda, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, Prodi Pendidikan Biologi. Ya. Yang pertama yaitu soalnya problem yang dihadapi bangsa Indonesia terkait dengan Pancasila sebagai sistem etika kecuali C. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Yang kedua, sebagai warga negara kesadaran membayar pajak sangat diperlukan karena pajak merupakan sumber pemasukan yang utama bagi APBN negara Indonesia. Membayar pajak merupakan D. Kewajiban warga negara. Selanjutnya, secara etimologis istilah Pancasila berasal dari B. Bahasa Sanskerta dari Jawa. Selanjutnya, setelah UUD 1945 diamandemenkan, dibentuk lembaga baru yang menangani atau menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi akibat
pilkada atau pilpres atau pileg. Lembaga tersebut adalah B. Mahkamah Konstitusi atau MK. yang terakhir yaitu sistem konstitusional dalam pemerintah Indonesia berarti D. Kekuasaan yang berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945. sekian dari wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Negara Al-Azizi dengan NIM 2210819. Tugas MKWU Pancasila dengan teman saya Didin dari Prodi Ilmu Komunikasi. ya, dengan soalan pertama. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 tidak bermuati istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah hal ini didasarkan pada A. Sidang PPKI 18 Agustus 1945, B. Usulan Insinyur Soekarno, C. Interpretasi historis, D. Interpretasi Irides. C. Interpretasi historis. Nomor 2. Tujuan perkuliahan pendidikan Pancasila ialah agar mahasiswa dapat atau mampu A. Mencari kebenaran yang bersifat substansi dan hakiki, B. Berusaha menempatkan dan menjadi perangkat dari berbagai ilmu pengetahuan, C. Aktualisasi nilai Pancasila, D. Memahami, menganalisa dan menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara seimbang dan konsisten dengan cita-cita yang digariskan oleh Undang-Undang 1945. D. Memahami, menganalisa dan menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat berbangsa secara seimbang dan konsisten dengan cita-cita yang digaris oleh UUD 1945. Ya, nomor 3. Makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut, kecuali A. Negara menentang penindasan, B. Negara berdasarkan pada falsafah Pancasila, C. Negara berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat, D. Negara memajukan kesejahteraan umum. A. Negara menentang penindasan. Ya, 4. Berhasilnya pembangunan nasional bergantung pada A. Banyaknya modal, B. Kepentingan presiden, C. Banyaknya para ahli, D. Partisipasi rakyat. D. Partisipasi rakyat. Ya, 5. Nilai-nilai Pancasila sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu silsilah, merupakan nilai Pancasila sebagai A. Pedoman hidup bangsa, B. Pandangan hidup bangsa, C. Pegangan hidup bangsa, D. Aturan bangsa. A. Pedoman hidup bangsa. Ya, terima kasih. Dengan siapa? Didin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana MD dari Prodi Teknik Mesin, NIM 2210641003. Di sini saya akan melakukan sesi tanya jawab untuk memenuhi mata kuliah Pancasila. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber. Monggo bisa diperkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi Barok dari Prodi Teknik Informatika. Untuk mempersingkat waktu, sini saya ingin bertanya. Yang pertanyaan pertama, dalam pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara RI ialah Pancasila. Hal ini didasarkan pada Interpretasi historis. Untuk pertanyaan yang kedua, tujuan perkuliahan pendidikan Pancasila ialah agar mahasiswa dapat atau mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalahnya yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara seimbang dan konsisten
dengan cita-cita yang digariskan oleh UUD 1945. Untuk pertanyaan yang ketiga, makna alinea keempat pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut, kecuali Negara menentang penindasan. Untuk pertanyaan yang keempat, berhasilnya pembangunan nasional bergantung pada Partisipasi rakyat. dan pertanyaan yang terakhir, nilai-nilai Pancasila sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan. Dalam suatu silsilah merupakan nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. baik. Terima kasih Mas. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Yudi, NIM 22104106107. Saya dari Prodi Teknik Mesin angkatan 22. Sini saya akan membuat video MKWU tentang matkul pendidikan Pancasila dengan narasumber Mas di sebelah kita. Perkenalkan, nama saya Dery Dwi Kurniawan. Saya dari Fakultas Hukum. Oke, langsung saya mulai Mas ya. Nomor 1, bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca di seluruh Nusantara sebelum diputuskan sebagai bahasa persatuan nasional dalam Sumpah Pemuda 1928. Yang dimaksud lingua franca adalah bahasa pergaulan antar suku, bahasa pergaulan antar negara, bahasa pergaulan lingkungan pelabuhan Nusantara, bahasa perdagangan antar bangsa, sarana komunikasi internal. Sarana komunikasi internal. Nomor 2, hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional di Jakarta pada tahun 1975 menegaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai A. bahasa resmi kenegaraan, B. sebagai alat berhubungan antar budaya dan daerah, C. bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan, D. bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, E. bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan. Yang A jawabannya. Nomor 3, ayah mengajakku pergi ke rumah kakek pada hari Minggu. Kata yang diawali huruf kapital pada kalimat tersebut adalah A. kakek dan minggu, B. ayah dan kakek, C. ayah dan minggu, D. ayah, E. ayah, kakek, dan minggu. Yang E, ayah, kakek, dan minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan anak teknik informatika. Kenalannya Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mewawancarai tentang Pancasila. Di sini Mas, nilai-nilai Pancasila sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu silsilah merupakan nilai Pancasila sebagai A. pedoman hidup, B. pandangan hidup bangsa, C. pegangan hidup bangsa, D. aturan bangsa. Kalau menurut saya B sih Mas, pandangan hidup bangsa. Soal selanjutnya Mas, dalam sistem politik, infrastruktur politik memberikan masukan kepada suprastruktural struktur politik dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkutkan kepentingan umum yang tidak termasuk lembaga infrastruktur adalah A. kelompok penekan atau LSM, B. kelompok kebudayaan, C. kelompok kepentingan atau ormas, D. media massa. B Mas, kelompok kebudayaan. Soal terakhir, hak asasi bagi warga negara Indonesia yang
yang menjadi dalam UUD 1945 adalah seperti hak kemerdekaan memeluk agama yang mana terdapat dalam pasal A, pasal 28 ayat 1, B, pasal 31 ayat 1, C, pasal 27 ayat 1, D, pasal 29 ayat 2. D Mas, pasal 29 ayat 2. Terima kasih Mas atas tanggapannya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Al-Mubarok dari Prodi Teknik Mesin NIM 21041047 Universitas Muhammadiyah Jember. Saya di sini akan mewawancarai dari kakak. Perkenalkan, nama saya Andini Novitanini, NIM 1910101073 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Lanjut ke wawancara. Untuk soal yang pertama, dalam pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara RI atau Republik Indonesia adalah Pancasila. Hal ini didasarkan pada A. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, B. Usulan Insinyur Soekarno, C. Interpretasi historis, D. Interpretasi juridis. Jawabannya yang C, interpretasi historis. Lanjut ke pertanyaan kedua. Makna alinea keempat pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut, kecuali A. Negara menentang penindasan, B. Negara berdasarkan pada falsafah Pancasila, C. Negara berbentuk republik dan kedaulatan rakyat, D. Negara memajukan kesejahteraan umum. Yang A, negara menentang penindasan. Oke, lanjut ke soal ketiga. Berhasilnya pembangunan nasional bergantung pada A. Banyaknya modal, B. Kepentingan presiden, C. Banyaknya para ahli, D. Partisipasi rakyat. D. Partisipasi rakyat. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Nilai-nilai Pancasila sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu silsilah merupakan nilai Pancasila sebagai A. Pedoman hidup bangsa, B. Pandangan hidup bangsa, C. Pegangan hidup bangsa, D. Aturan bangsa. A. Pedoman hidup bangsa. Oke, lanjut. Partai politik sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang demokratis karena salah satu fungsi partai politik adalah A. Mengajukan usul pembangunan pada pemerintah, B. Menjadi aspirasi masyarakat, C. Menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada penguasa, D. Menyampaikan aspirasi dan membuat kebijakan politik. Jawabannya yang A. Mengajukan usul pembangunan pada pemerintah. Terima kasih untuk Mbak Dini. Sekian dari wawancara ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai teman saya dari Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi Mubarok dari TI. Ini pertanyaannya. Pembahasan sejarah Pancasila merupakan yang penting agar mahasiswa mengetahui dan memahami A. Proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara, B. Mahasiswa dapat meneruskan proses perumuskan Pancasila, D. Terlihat dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk versi Orde Baru, D. Jawaban A, B, C benar semua. D. Jawaban A, B, dan C benar semua. Selanjutnya metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, estetika adalah cabang dari filsafat. Cabang filsafat yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan keindahan dan tindak A. Empirisme, B. Etika, C. Estetika, D. Logika. C. Estetika. Selanjutnya yang
kedudukan lembaga negara yang sudah hukum masyarakat di kawasan Nusantara adalah A. Percaya kepada Tuhan dan kebenaran, B. Gotong royong, C. Berperilaku tidak adil, D. Musyawarah. Berperilaku tidak adil. C. Selanjutnya dalam alamnya pertama pembukaan UUD 1945 terkait suatu pengakuan tentang nilai kodrat, yaitu bahwa kemerdekaan adalah hak segala manusia. Nilai kodrat adalah nilai yang sifatnya A. mutlak dan asasi, B. bahwa titik utama, D. global. A. mutlak dan asasi. Selanjutnya, sistem konstitusional dalam pemerintahan Indonesia berarti A. kekuasaan yang dibagi dan diawasi oleh lembaga legislatif, B. kekuasaan yang tidak terbatas, C. kekuasaan yang terbatas dan selalu menjunjung nilai demokrasi, D. kekuasaan yang berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945. Kekuasaan yang berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rosadia Lisudin, NIM 2210641034, Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Jember, dengan mata kuliah Pancasila. Di sini saya bersama dengan narasumber saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Jember. Baik, terima kasih. Di sini saya ada 5 soal pertanyaan. Yang pertama, nota pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan Pancasila adalah mengirim pasukan perdamaian ke wilayah berkonflik. Baik, soal selanjutnya, di dalam kedudukan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pegangan dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Baik, untuk soal yang ketiga, berikut ini adalah beberapa jenis ideologi di dunia, kecuali jawabannya imperialisme. Untuk soal yang keempat, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 dinyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud negara hukum adalah hukum berlaku untuk semua negara dan penyelenggara negara. Untuk soal yang terakhir, berikut ini yang merupakan ancaman terhadap perkembangan langsung hidup bangsa Indonesia. Ideologi negara adalah terorisme dan narkoba. Baik, terima kasih untuk wawancaranya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.